Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Dan Mas Aryo. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips sedikit tentang bagaimana cara mengobati mentok kita yang terkena tetelo atau telo ya kawan-kawan. Ini penyakit yang sangat berbahaya yang membuat leher ataupun kepala mentok kita itu melintir ya kawan-kawan. Walaupun ini belum ada obatnya ataupun dengan cara-cara itu belum tentu mentok kita itu sembuh, namun kita harus tetap berusaha. Bagaimana cara-caranya seperti apa, tips dari saya, yuk kita tonton videonya. Ya, halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengobati penyakit tetelo atau telo pada mentok kita ya kawan-kawan. Ini penyakit sangat-sangat berbahaya dan juga sangat-sangat bisa fatal sekali, bisa juga membunuh dan membuat mati mentok kita ya kawan-kawan jika mentok kita terkena penyakit ini kawan-kawan. Penyakit ini akan melumpuhkan saraf leher ya kawan-kawan, terutama sehingga mentok kita itu lehernya melintir kawan-kawan, bisa sampai kepalanya itu melintir ke bawah ya kawan-kawan. Ini sangat-sangat berbahaya kawan-kawan. Walaupun belum ada obatnya ataupun obat khusus untuk menyembuhkan penyakit ini, namun saya ada beberapa cara mengobati penyakit tetelo ataupun telo pada mentok kita ya kawan-kawan. Walaupun cara ini belum tentu atau prosentasinya itu sangat sedikit bisa sembuh ya kawan-kawan, karena penyakit ini memang belum ada obatnya ya kawan-kawan. Untung-untungan juga kalau bisa sembuh ya kawan-kawan. Soalnya dulu saya pernah mengobati beberapa mentok saya yang terkena tetelo ini, ada yang mati, ada yang bisa sembuh, ada yang hidup namun kepalanya melintir ya kawan-kawan, lehernya melintir. Ada yang sembuh normal kemudian bisa kumat kembali kawan-kawan. Dan bagaimana cara saya mengobatinya, yaitu pertama-tama jika mentok kita terkena tetelo itu kita pisahkan dengan yang lain, itu sudah pasti. Kemudian kandangnya itu kita kasih alas yang empuk ya kawan-kawan, bisa menggunakan busa atau menggunakan jerami, yang penting itu datar dan juga rata kawan-kawan. Karena mentok yang terkena tetelo itu pasti akan jatuh-jatuh karena nggak bisa berdiri lagi. Untuk awal-awal terkena itu biasanya emang tidak bisa berdiri sama sekali dan pasti jatuh-jatuh ya kawan-kawan, karena lehernya melintir dan kepalanya itu bisa di bawah ya kawan-kawan, ikut melintir juga. Biasanya saya tidak kasih makan dulu 1 hari sehingga benar-benar pencernaannya itu kosong atau temboloknya itu kosong, benar-benar kosong. Karena jika tidak dikosongkan itu pasti bisa mengendap dan tidak bisa keluar pakainya di tembolok kawan-kawan. Itu yang akan membuat mentok kita mati kawan-kawan. Kemudian setelah tembolok itu sudah kosong 1 hari yang tidak dikasih makan, baru kita kasih makan menggunakan nasi hangat dan juga air hangat ya kawan-kawan. Jadi kita kasih model kayak sop gitu, kita makan sop menggunakan nasi, jadi banyak airnya agar pencernaan itu mudah mencernanya ya kawan-kawan. Dan juga harus hangat ya kawan-kawan untuk menghangatkan leher dari mentok kita yang terkena tetelo atau telo ya kawan-kawan. Setelah itu kita kasih balsem ataupun minyak angin ya kawan-kawan. Biasanya saya menggunakan balsem, kita sedikit cabut bulu pada lehernya, itu kita kasih balsem. Setiap hari kita kasih balsem ya kawan-kawan, untuk menghangatkan atau
meregangkan otot-otot yang kaku pada mentok kita yang terkena tetelo itu, kawan-kawan. Kemudian kalau kita sudah bisa melewati itu sampai 3 hari tidak mati, walaupun kepala atau lehernya masih melintir, itu kemungkinan besar hidup itu semakin tinggi ya kawan-kawan. Walaupun belum tentu mentok kita itu normal kembali. Setelah pencernaannya itu sudah mulai lancar, kita kasih kepal-kepal nasi hangat, kita kepal-kepal membentuk seperti kerucut ataupun seperti lancip gitu ya kawan-kawan. Kita kepal-kepal nasi hangat, kemudian kita lolokan, kemudian kita pijat agar si nasi itu turun ke tembolok, kawan-kawan. Itu kita lakukan bisa sampai 10 kali suapan. Kita lakukan itu setiap hari, kita tetap kasih balsem setiap hari, kawan-kawan, sehingga peredaran darah ataupun otot-otot yang di leher itu bisa semakin kendor dan bisa normal kembali, kawan-kawan. Dan juga dibantu dengan kepalan-kepalan nasi hangat itu, dan kita pijat-pijat agar nasinya turun. Juga itu berfungsi untuk meregangkan otot-otot yang kaku ataupun yang melintir itu, kawan-kawan. Jadi bisa kemungkinan besar bisa normal kembali, kawan-kawan. Kemudian kalau sudah sekitar 2 minggu ke atas mentok kita itu masih hidup dan juga masih doyan makan, kita umbar ya kawan-kawan. Jadi kita umbar lepas si mentok itu berkeliaran, biarkan dia berkeliaran dengan itu, namun tetap kita pantau. Tetap dipantau ataupun di dalam kandang yang luas ya kawan-kawan, sehingga dia lebih bebas berkeliaran ataupun bebas dia berjalan-jalan, sehingga dia lebih leluasa untuk berjalan-jalan, kawan-kawan. Tidak dalam kandang yang sempit ataupun dicampur dengan yang lain, itu jangan ya kawan-kawan. Biarkan dia sendiri dulu, biarkan dia bebas berjalan-jalan kemana-mana, kita umbar lepas. Itu untuk kesehatan mentok kita itu sangat bagus, kawan-kawan. Ya, walaupun cara-cara saya ini belum tentu berhasil ataupun belum tentu bisa kembali normal seperti sedia kala, namun kita harus berusaha agar mentok kita itu tetap hidup. Namanya usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil, walaupun nantinya mentok kita itu tidak akan sembuh dari tetelonya atau masih tetap melintir. Namun biasanya menggunakan cara saya ini minimal sekali itu enggak melintir terlalu dalam ya kawan-kawan. Biasanya kalau udah parah itu melintirnya dalam sekali, sehingga mentok itu tidak bisa jalan sama sekali. Kalau biasanya menggunakan cara saya ini itu agak mendingan, minimal itu agak mendingan sedikit, dia bisa jalan ya kawan-kawan. Oke, segitu dulu tips dari saya. Semoga mentok-mentok teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian itu tetap sehat, tumbuh kembangnya sangat baik, dan juga panennya memuaskan. Terima kasih kawan-kawan.